semuanya, perkenalkan, nama saya Putri Jessica Yolanda dari Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di proyek kali ini saya akan membahas mini riset yang saya lakukan terhadap tetangga saya mengenai pemahaman masyarakat tentang hukum-hukum yang berlaku. Dan saya juga menyertakan solusi terhadap rekayasa ide yang saya buat. Oleh karena itu, mari ditonton videonya. Kaitan antara mini riset dan rekayasan ide yang saya lakukan pada tugas mata kuliah mengantar ilmu hukum ialah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk hukum yang berlaku dan bagaimana solusi yang harus dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi masyarakat-masyarakat yang belum paham tentang bentuk-bentuk hukum yang berlaku. Hasil penelitiannya ialah yang pertama, pengetahuan tetangga saya tentang macam-macam bentuk hukum yang berlaku ialah hukum tertulis seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Yang kedua, hukum yang paling dikenal oleh tetangga saya yaitu hukum adat, karena hukum adat adalah hukum yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, dan hukum adat ini juga merupakan suatu hukum yang mengikat dari kebiasaan masyarakat yang bersifat secara turun-menurun. Yang ketiga, menurut tetangga saya, faktor-faktor yang membuat kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum yaitu karena kurangnya akses informasi tentang hukum tersebut dan karena banyak masyarakat yang tidak peduli juga terhadap hukum karena sudah dilapisi dengan kesibukan masyarakat tersendiri. Kesimpulan dari penelitian saya ialah dapat dinilai bahwa pemahaman masyarakat tentang penggolongan hukum hanya sebatas pada penggolongan hukum secara umum saja, misalnya seperti hukum pidana serta lainnya. Tetapi yang membuat itu semua karena banyak faktor yang menghambat masyarakat untuk mengetahuinya, seperti kesibukan dalam bekerja sehingga membuat mereka tidak ada rasa ingin tahu penggolongan-penggolongan hukum tersebut. Faktor-faktor terhadap fenomena ialah yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Maksudnya di sini adalah masyarakat masih memiliki sikap tidak peduli akan penggolongan hukum tersebut karena menurut mereka pengetahuan akan hukum hanyalah tugas yang berwajib saja seperti hakim, jaksa maupun lainnya. Padahal mengetahui akan penggolongan hukum tidak hanya pihak yang berwajib saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia yang penting untuk mengetahuinya. Yang kedua, kurangnya sumber informasi. Maksudnya ialah kurangnya informasi-informasi yang didapatkan dari berbagai media, seperti televisi, media cetak atau koran, maupun lain-lain. Yang ketiga, karena aktivitas masyarakat. Maksudnya ialah banyak sekali kesibukan masyarakat seperti mereka bekerja selama seharian demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka, karena aktivitas masyarakat yang terlalu padat, mereka terasa letih akan aktivitas-aktivitasnya. Setelah pulang bekerja, maka dari itu mereka tidak ada lagi ingin mengetahui apa-apa saja penggolongan-penggolongan hukum itu. Sehingga aktivitas masyarakat juga merupakan salah satu faktor akan kurangnya pengetahuan masyarakat akan mengetahui macam-macam penggolongan hukum. Yang keempat, jenjang pendidikan. Maksudnya adalah jenjang pendidikan masyarakat Indonesia berbeda-beda. Ada yang cuma tamat SD, SMP, maupun SMA. Maupun ada yang sudah tamat kuliah maupun lainnya. Seperti pada SD, tidak ada mempelajari tentang penggolongan hukum. Pada SD hanya belajar tentang apa itu hukum. Begitu juga seterusnya, sehingga perbedaan jenjang pendidikan di masyarakat merupakan salah satu hambatan yang membuat kurangnya pengetahuan masyarakat akan penggolongan hukum. Solusi yang saya tawarkan terhadap masyarakat maupun pemerintah untuk menangani fenomena tentang mini riset yang saya lakukan ialah yang pertama, dilaksanakannya sosialisasi hukum kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki sedikit pengetahuan tentang hukum tersebut. Yang kedua, membuat lebih banyak lagi sumber-sumber informasi mengenai penggolongan hukum, seperti membuat pengetahuan akan penggolongan hukum di koran, menyiarkan pengetahuan akan sumber hukum di televisi, maupun di sosial media maupun lainnya. Yang ketiga, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di kehidupan kita sehari-hari. Akan hal ini semua masyarakat baik pemerintah maupun masyarakat sangat penting untuk melakukan hal ini. Seperti contohnya, pejabat-pejabat tidak melakukan koruptor.
para masyarakat tertib akan berlalu lintas, tidak melanggar lampu merah, maupun lainnya. Langkah-langkah melaksanakan solusi ialah yang pertama, lebih sering untuk membaca buku atau artikel untuk menambah wawasan mengenai hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi mengenai hukum. Yang ketiga, menambahkan wawasan akan penggolongan hukum sejak kecil. Misalnya, anak SD sudah mempelajari akan penggolongan-penggolongan hukum walaupun hanya secara garis besarnya saja. Yang keempat, mengadakan sosialisasi untuk membahas tentang hukum agar sama-sama lebih memahami tentang hukum tersebut. Sekian dari hasil video yang saya buat. Untuk itu, saya dapat menarik kesimpulan bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum memahami bentuk-bentuk hukum yang berlaku, dan mereka hanya mengetahui bentuk-bentuk hukum itu sesuai apa yang mereka lihat, tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami. Oleh sebab itu, semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.